Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang penggunaan nilai eigen dalam metode AHP untuk menentukan kampus terbaik di Jawa Timur. Adapun nama kelompok kami dengan saya sendiri Al-Buruj Mawardah dengan NIM 2403606442. Nama saya Hafsa Aulia Wijanarko dengan NIM 240311604809. Perkenalkan, nama saya Cima Khurifarum Kusuma dengan NIM 240311603739. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 latar belakang dan bab 2 landasan teori serta bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari latar belakang, yaitu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah impian banyak lulusan SMA atau SMK dan prioritas orang tua, karena dianggap sebagai langkah menuju karir dan juga pengembangan diri yang lebih baik. Namun, banyaknya pilihan kampus di Jawa Timur membuat penentuan kampus yang sesuai menjadi tantangan. Pemilihan tidak bisa hanya berdasarkan reputasi, tapi harus mempertimbangkan akreditasi, fasilitas, biaya hidup, dan juga pengalaman mahasiswa. Untuk membantu pengambilan keputusan secara sistematis, AHP menjadi solusi yang efektif. Metode ini membandingkan kriteria secara hierarkis menggunakan perhitungan nilai eigen, memberikan bobot objektif bagi setiap faktor sekaligus memeriksa konsistensi penilaian. Dengan AHP, siswa dan orang tua dapat memilih kampus secara lebih rasional dan juga terukur. Untuk rumusan masalah, yaitu permasalahan yang timbul dari latar belakang adalah bagaimana menerapkan AHP dalam pemilihan kampus terbaik di Jawa Timur sebagai tempat melanjutkan studi oleh calon mahasiswa berdasarkan kriteria seperti akreditasi, fasilitas, dan juga biaya hidup. Untuk tujuannya ada 3. Yang pertama adalah menentukan prioritas kriteria utama yang mempengaruhi pemilihan kampus Jawa Timur dengan menggunakan metode AHP. Untuk yang kedua adalah menghitung tingkat kepentingan masing-masing kriteria dengan bantuan nilai eigen dalam analisis AHP. Dan juga untuk yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi kampus di antara 5 perguruan tinggi terbaik di Jawa Timur: UNER, UTS, UB, UM, dan juga UNESA. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang landasan teori, yaitu pemilihan kampus merupakan keputusan jangka panjang yang penting bagi lulusan SMA atau SMK karena berpengaruh terhadap masa depan akademik dan juga karir. Proses ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan sebab melibatkan berbagai pertimbangan seperti akreditasi, fasilitas, dan juga biaya hidup. Selain kriteria utama, faktor lain seperti ketersediaan beasiswa, reputasi lulusan, dan juga hubungan dengan industri juga menjadi bahan pertimbangan. Oleh karena itu, dilakukan metode pengambilan keputusan yang objektif dan juga sistematis. Metode AHP menjadi solusi karena mampu menyusun prioritas antar kriteria melalui perbandingan berpasangan dan juga perhitungan sistematis menggunakan nilai eigen. Pendekatan ini menghasilkan keputusan yang logis, terukur, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk langkah-langkah metode AHP, yang pertama yaitu penyusunan hierarki masalah, yaitu masalah dibagi menjadi 3 tingkat. Untuk tingkat yang pertama yaitu tujuan, misalnya menentukan kampus terbaik. Untuk tingkat yang kedua adalah kriteria, di mana isinya adalah akreditasi, fasilitas, dan juga biaya hidup. Untuk yang ketiga yaitu alternatif, yang dimana isinya kampus-kampus yang dipilih di Jawa Timur. Langkah yang kedua adalah perbandingan berpasangan. Setiap kriteria dibandingkan satu sama lain dalam skala 1-9 sesuai tingkat kepentingan relatifnya. Untuk langkah yang ketiga adalah perhitungan bobot prioritas. Data hasil perbandingan diolah ke dalam matriks dan bobot tiap elemen dihitung menggunakan nilai eigen utama yaitu lambda maksimal dari matriks tersebut. Dan untuk langkah yang terakhir, langkah yang keempat adalah pengujian konsistensi. Rasio konsistensi dihitung untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan bersifat logis dan tidak kontradiktif. Nilai FCR kurang dari sama dengan 0,1 dianggap konsisten. Untuk skala perbandingan antar elemen dalam metode AHP dilakukan menggunakan skala intensitas preferensi yang dikembangkan oleh SAK.
Untuk skala 1 itu keterangannya sama penting, skala 3 sedikit lebih penting, skala 5 lebih penting, skala 7 sangat penting, dan skala 9 mutlak lebih penting. Untuk skala 2, 4, 6, dan juga 8 keterangannya yaitu nilai antara dua preferensi utama. Kemudian ada perhitungan konsistensi. Salah satu keunggulan AHP adalah adanya mekanisme untuk menguji konsistensi logika dari penilaian subjektif. Yang pertama adalah menghitung lambda maksimal. Nilai eigen maksimum diperoleh dari matriks perbandingan pasangan. Langkah yang kedua yaitu menghitung indeks konsistensi, yaitu CI, di mana rumusnya yaitu lambda maksimal dikurangi n per n-1, di mana n adalah jumlah elemen atau kriteria atau alternatif yang dibandingkan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung rasio konsistensi CR. Rumusnya adalah CI per RI, di mana RI adalah nilai indeks acak. Berdasarkan jumlah elemen penilaian dianggap konsisten jika CR kurang lebih sama dengan 0,10. Jika lebih, maka perlu dilakukan revisi terhadap perbandingan yang dibuat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai eigen dan juga vektor eigen. Definisinya, nilai eigen atau vektor eigen merupakan konsep penting dalam aljabar linear yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengambilan keputusan. Secara sistematis, jika A adalah matriks persegi dan X adalah faktor tak nol, maka lambda adalah nilai eigen jika memenuhi AX sama dengan lambda X. Artinya, transformasi oleh A hanya mengubah panjang faktor X, bukan arah. Nilai eigen diperoleh dari penyelesaian persamaan karakteristik determinan A dikurangi lambda identitas sama dengan 0. Untuk penerapan nilai eigen dalam AHP, dalam metode AHP, nilai eigen digunakan untuk menghitung bobot prioritas dari kriteria atau alternatif. Prosesnya dimulai dengan menyusun matriks perbandingan berpasangan, lalu menghitung nilai eigen maksimum, kemudian vektor eigen yang telah dinormalisasikan menunjukkan bobot prioritas setiap elemen. Selanjutnya dilakukan uji konsistensi untuk memastikan keandalan penilaian. Vektor eigen menjadi dasar utama dalam menentukan keputusan akhir secara objektif. Nilai eigen maksimum diperoleh dari rata-rata hasil pembagian antara AX dan X, dengan X adalah vektor eigen dari matriks A. Nah, untuk penggunaan nilai eigen dalam AHP bukan hanya untuk menentukan bobot prioritas, tetapi juga untuk mengukur konsistensi penilaian dari responden. Dilakukan uji konsistensi dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu indeks konsistensi yang lambda maksimum per n-1. Yang kedua adalah rasio konsistensi atau CR. Nah, untuk rumusnya CR sama dengan CI per RI. Nah, jika R kurang dari sama dengan 0, maka perbandingan dianggap cukup konsisten. Jika tidak, maka perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap matriks perbandingan. Secara keseluruhan, nilai eigen dalam AHP memungkinkan penerjemahan penilaian subjektif menjadi nilai kuantitatif yang dapat dihitung dan juga dievaluasi secara objektif. Oleh karena itu, nilai eigen menjadi fondasi matematis dalam proses AHP yang menjamin validitas hasil pengambilan keputusan. Nah, penggunaan nilai eigen dalam metode AHP berdasarkan studi-studi terkait seperti saat ini menekankan bahwa eigen adalah inti pembobotan dalam AHP yang efektif untuk pengambilan keputusan dengan banyak kriteria secara sistematis. Nah, yang kedua adalah Darko et al. Itu menunjukkan penerapan AHP dalam proyek konstruksi di mana nilai eigen membantu evaluasi resiko dan pemilihan kontraktor secara objektif. Yang ketiga ada Tunisa mengkaji penggunaan nilai dan vektor eigen dalam aljabar Max Plus untuk mengambil keputusan sistematis dengan pendekatan aljabar alternatif. Kemudian ada Aryani dan Maishita menjelaskan penilaian nilai dan vektor eigen dari matriks kompleks dalam pengembangan algoritma numerik dan sistem matematika terapan. Selanjutnya, untuk bab ketiga adalah metodologi penelitian. Penerapan AHP dalam penentukan urutan rekomendasi kampus terbaik di Jawa Timur dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah penetapan sasaran penelitian. Yang kedua, penyusunan kriteria. Yang ketiga, penetapan bobot kriteria melalui kuesioner. Yang keempat, penyusunan nilai masing-masing kampus. Dan yang terakhir, perhitungan nilai hierarki prioritas. Penyusunan kuesioner adalah langkah penting untuk mengetahui seberapa penting setiap kriteria. Caranya adalah dengan membandingkan dua elemen sekaligus agar responden bisa memilih mana yang
lebih penting. Kuesioner yang telah disusun disebarkan kepada calon mahasiswa dengan cara mengirimkan secara langsung satu persatu melalui pesan pribadi. Selanjutnya, responden diminta untuk membantu menyebarkan kuesioner tersebut pada teman-teman mereka agar data yang diperoleh lebih beragam dan jumlah responden semakin banyak. Ini adalah gambar skema hierarki penentuan rekomendasi kampus terbaik di Jawa Timur. Untuk menentukan rekomendasi kampus terbaik di Jawa Timur ada 3 kriteria, yang tadi adalah akreditasi, fasilitas, biaya hidup, kemudian yang bawah ini adalah alternatif. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu pembahasan. Pada bab ini akan dibahas secara khusus mengenai penetapan urutan prioritas universitas sebagai pilihan studi mahasiswa berdasarkan minat mahasiswa dengan menggunakan metode analytical hierarchy process dengan mempertimbangkan 3 kriteria utama yaitu akreditasi, fasilitas, dan biaya hidup. Nah, di dalam bab 4 pembahasan ini terdapat 5 subbab. Yang pertama, perhitungan faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria. Yang kedua, perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria akreditasi. Yang ketiga, perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria fasilitas. Yang keempat, perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria biaya hidup. Dan yang kelima adalah perhitungan total peringkat. Yang pertama, kita akan membahas perhitungan faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria. Hasil analisis preferensi gabungan dari 13 responden menunjukkan bahwa kriteria biaya hidup dianggap lebih penting dibandingkan 2 kriteria lainnya. Kriteria ini dianggap 8 kali lebih penting dibandingkan akreditasi dan dianggap 3 kali lebih penting dibandingkan fasilitas. Sementara itu, fasilitas dianggap 3 kali lebih penting dibandingkan akreditasi. Sebaliknya, kriteria akreditasi hanya memiliki tingkat kepentingan 1/3 kali terhadap fasilitas dan 1/8 kali terhadap biaya hidup. Nah, berikut ini adalah tabel untuk matriks faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria. Nah, selanjutnya ada tabel matriks faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria yang disederhanakan. Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan akan diperoleh jumlah bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, nilai eigen maksimum didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah seperti berikut ini. Karena matriks berordo 3, yaitu terdiri dari 3 kriteria, maka nilai indeks konsistensi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, untuk N sama dengan 3, RI-nya sama dengan 0,58 berdasarkan tabel SETI. Maka, CR dihasilkan seperti ini. Nah, karena CR kurang dari 0,10 berarti preferensi responden adalah konsisten. Nah, dari perhitungan pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa kriteria biaya hidup merupakan kriteria yang paling penting bagi responden dalam menentukan pilihan. Dengan nilai bobot sebesar 0,6815 atau 68,15%, selanjutnya diikuti oleh kriteria fasilitas dengan nilai bobot 0,2364 atau 23,64%. Dan yang terakhir adalah kriteria akreditasi dengan bobot 0,0819 atau 8,19%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih memprioritaskan pertimbangan biaya hidup dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan faktor fasilitas maupun akreditasi perguruan tinggi. Nah, selanjutnya, perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria akreditasi. Perbandingan berpasangan untuk kriteria akreditasi pada 5 kampus terbaik di Jawa Timur, yaitu perbandingan berpasangan antara Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan juga Universitas Negeri Surabaya. Sehingga diperoleh hasil preferensi rata-rata dari 13 responden dalam matriks resiprokal sebagai berikut. Nah, berikut ini tabel 4.5 yaitu matriks faktor evaluasi untuk kriteria akreditasi. Dan tabel 4.6 matriks faktor evaluasi untuk kriteria akreditasi yang disederhanakan. Selanjutnya kita akan mencari nilai vektor eigen dari masing-masing kampus dengan cara membagi tiap-tiap kolom dengan total kolom yang bersangkutan. Maka diperoleh hasil sebagai berikut.
Selanjutnya, nilai eigen maksimum didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang didapat adalah karena matriks berorder 5 yang kini terdiri dari 5 alternatif, maka nilai indeks konsistensinya yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk N sama dengan 5, RI-nya sama dengan 1,12 berdasarkan tabel SETI. Maka CR sama dengan CI per RI mendapatkan hasil 0,0174266269. Karena CR kurang dari 0,10, berarti preferensi responden adalah konsisten. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh urutan prioritas untuk kriteria akreditasi yaitu Universitas Airlangga dengan nilai 0,3213 atau 32,13%, lalu Institut Teknologi 10 November dengan nilai 0,3059 atau 30,59%, Universitas Brawijaya dengan nilai 0,1866 atau 18,66%, dan juga Universitas Negeri Surabaya dengan nilai 0,116 atau 11,16%, dan yang terakhir adalah Universitas Negeri Malang dengan nilai 0,0746 atau 7,46%. Dengan demikian, UNAIR memiliki prioritas tertinggi sedangkan UM memiliki prioritas terendah dalam kriteria akreditasi. Selanjutnya adalah perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria fasilitas. Perbandingan berpasangan untuk kriteria fasilitas pada 5 kampus terbaik di Jawa Timur, yaitu perbandingan berpasangan antara Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan juga Universitas Negeri Surabaya, diperoleh hasil preferensi rata-rata dari 13 responden dalam matriks berikut ini. Tabel 4.8 merupakan matriks faktor evaluasi untuk kriteria fasilitas. Dan tabel 4.9 adalah matriks faktor evaluasi untuk kriteria fasilitas yang disederhanakan. Dan selanjutnya, nilai eigen maksimum didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum dapat diperoleh sebagai berikut. Karena matriks berorder 5 yang kini terdiri dari 5 alternatif, maka nilai indeks konsistensinya diperoleh sebagai berikut. Untuk N sama dengan 5, RI-nya sama dengan 1,12 berdasarkan tabel SETI. Maka dihasilkan berikut ini. Karena CR kurang dari 0,10, berarti preferensi ini disebut konsisten. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh urutan prioritas untuk kriteria fasilitas yaitu Universitas Airlangga dengan nilai 0,4163 atau 41,62%, diikuti oleh Institut Teknologi 10 November dengan nilai 0,2618 atau 26,18%, kemudian Universitas Brawijaya dengan nilai 0,1611 atau 16,11%, lalu Universitas Negeri Malang dengan nilai 0,0986 atau 9,86%, dan yang terakhir adalah Universitas Negeri Surabaya dengan nilai 0,0624 atau 6,24%. Dengan demikian, UNAIR memiliki prioritas tertinggi sedangkan UNESA memiliki prioritas terendah dalam kriteria fasilitas ini. Selanjutnya, saya akan membahas perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria biaya hidup dari 5 kampus terbaik di Jawa Timur, yaitu UNAIR, ITS, UB, UM, dan UNESA. Pada tabel 4.11 ini menunjukkan perbandingan berpasangan antara universitas berdasarkan persepsi biaya hidup. Misalnya jika UNAIR dibandingkan dengan UB dan bernilai 2, artinya UNAIR dianggap 2 kali lebih mahal daripada UB. Begitu pula untuk kampus-kampus lainnya. Lalu tabel kedua atau tabel 4.12 ini adalah versi yang disederhanakan dari tabel sebelumnya agar lebih mudah untuk perhitungan. Nilai-nilai di sini akan digunakan untuk mencari bobot atau prioritas masing-masing universitas dalam hal biaya hidup. Selanjutnya, untuk mencari nilai vektor eigen dari masing-masing kampus, yaitu dengan cara membagi tiap-tiap kolom dengan total kolom yang bersangkutan. Misalnya, pada UNAIR memiliki total kolom 7 dan nilai UNAIR 1, maka 1 dibagi 7 adalah 0,14 sekian yang merupakan nilai eigen. Maka diperoleh hasil sebagai berikut pada tabel ini. Selanjutnya, nilai eigen maksimum didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah kolom dengan
vektor eigennya. Nilai eigen maksimum yang didapat diperoleh adalah 7 dikali 0,1414 ditambah 8 dikali 0,126 sampai akan menghasilkan 5,06208 sekian. Selanjutnya, karena matriks ini berorder 5, yakni terdiri dari 5 alternatif, maka nilai CI yang diperoleh adalah 0,0155. 0,0155 ini dapat dari hasil pembagian eigen maksimum dikurang N dengan N dikurang 1. Selanjutnya, untuk nilai N sama dengan 5, maka RI-nya adalah 1,12. Maka nilai CR-nya adalah 0,0138. Artinya masih di bawah 0,1. Jadi data ini bisa dianggap konsisten dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat diperoleh urutan prioritas untuk kriteria biaya hidup, yaitu Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang dengan nilai yang sama, yaitu 0,2829 atau 28,29%. Kemudian diikuti oleh Universitas Airlangga dengan nilai 0,1415 atau 14,15%. Kemudian Universitas Negeri Surabaya dengan nilai 0,1665 atau 16,65%. Dan ITS dengan nilai 0,1261 atau 12,61%. Dengan demikian, UB dan UM memiliki prioritas tertinggi, sedangkan ITS memiliki prioritas terendah dalam kriteria biaya hidup ini. Kemudian faktor evaluasi total. Dari seluruh evaluasi yang dilakukan terhadap ketiga kriteria, yaitu akreditasi, fasilitas, dan biaya hidup, selanjutnya masing-masing dikalikan dengan vektor prioritas. Dengan demikian diperoleh tabel yang menunjukkan hubungan antara kriteria dengan alternatif yang tertera pada tabel 4.14 tersebut. Selanjutnya mencari total peringkat. Untuk mencari total peringkat masing-masing kampus, yaitu dengan cara mengalihkan faktor evaluasi masing-masing alternatif dengan faktor bobot dari ketiga kriteria. Bisa dilihat pada matriks ini. Dari perhitungan pada masing-masing tabel tersebut diperoleh Universitas Airlangga dengan nilai 0,221184763, Institut Teknologi 10 November dengan nilai 0,1729 sekian, Universitas Brawijaya dengan nilai 0,246 sekian, Universitas Negeri Malang dengan nilai 0,225 sekian, dan Universitas Negeri Surabaya dengan nilai 0,134 sekian. Maka dapat disimpulkan bahwa Universitas Brawijaya menempati urutan pertama dengan total nilai 0,2462 atau 24,62%. Disusul oleh Universitas Negeri Malang dengan nilai 0,2253 atau 22,53%. Kemudian Universitas Airlangga sebesar 0,2212 atau 22,12%, ITS dengan nilai 17,29% dan UNESA dengan nilai terendah yaitu 13,43%. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Jadi dari hasil penelitian ini dapat diketahui nilai akhir atau total peringkat dari masing-masing perguruan tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan total peringkat tersebut, dapat disusun urutan prioritas kampus yang paling diminati oleh mahasiswa sebagai tempat melanjutkan pendidikan tinggi. Penilaian ini dilihat dari beberapa aspek utama yaitu akreditasi, fasilitas, dan biaya hidup. Pada urutan akreditasi, UNAIR menempati prioritas pertama, kemudian ITS, UB, UNESA, dan UM. Pada kriteria fasilitas, UNAIR menempati posisi pertama juga. Dan yang terakhir pada kriteria biaya hidup, UB menempati posisi pertama disusul oleh UM, UNAIR, UNESA, dan ITS. Sedangkan urutan prioritas pemilihan 5 kampus terbaik berdasarkan seluruh kriteria yaitu yang pertama Universitas Brawijaya, yang kedua Universitas Negeri Malang, yang ketiga Universitas Airlangga, yang keempat Institut Teknologi 10 November, dan yang kelima ada Universitas Negeri Surabaya. Yang selanjutnya adalah saran. Yang pertama disarankan kepada pembaca atau peneliti selanjutnya untuk menggunakan program pendukung seperti Expert Choice atau Super Decision agar proses perhitungan nilai eigen dalam metode AHP ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, terutama saat menangani data-data yang lebih kompleks atau melibatkan banyak kriteria dan alternatif. Yang kedua, berdasarkan hasil total peringkat prioritas kampus, disarankan kepada calon mahasiswa agar tidak hanya mempertimbangkan popularitas atau nama besar universitas, tetapi juga melihat keseimbangan antara akreditasi, fasilitas, dan biaya hidup. Kampus dengan nilai prioritas tinggi cenderung memiliki keunggulan yang lebih kompetitif, namun juga akan memiliki jumlah peminat yang tinggi.
sehingga seleksi masuk bisa menjadi lebih ketat.